Halo Creative People, saya Amelia Basar, apa kabar? Sekarang Anda sedang mengikuti acara Ngobrol di Siprokom. Dan hari ini acara Ngobrol di Siprokom akan bicara tentang membangun orkestra komunikasi hadapi puncak pandemi COVID-19 ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, ini dia nih Bang Benny. Halo teman-teman semua. Oke, kita langsung ya bergabung ya. Sebentar. Mantap. Oke, Bang Benny, kita masuk ke diskusi ini. Ini kan sekarang kalau menurut beberapa pemberitaan dan juga prediksi dari pemerintah dan beberapa ahli mengatakan bahwa puncaknya masa pandemi itu di bulan Mei dan Juni. Nah, karena kita judul topiknya tentang membangun orkestra komunikasi hadapi puncak pandemi COVID-19, gitu ya Bang ya. Itu Ya, kalau kita layaknya sebuah orkestra, nah penonton itu kalau dalam kondisi sekarang ini kita asumsikan sebagai masyarakat. Kalau ada yang salah aja satu main musiknya, biola atau trompet gitu ya, langsung sumbang. itu sumbang dan kemudian penonton pasti menunjukkan perhatian ke pemain itu. Tapi kalau konduktornya, dirigennya itu bisa membuat orkestra itu bagus dengan alunan suara yang merdu, pasti penontonnya juga puas dan membawa impresi yang kuat sepulang dari mendengarkan orkestra yang bagus itu. Nah, pertanyaannya adalah saat ini nih Bang, kita sebenarnya menyaksikan orkestra yang ideal nggak untuk penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini? Ya menarik ya teman-teman. Terima kasih pertama untuk Bu Emil yang udah eh, minta saya untuk sekedar sharing ya dan pendapat. Menarik karena memang eh, saya melihat masalah ini masalah dari perspektif komunikasi aja ya. Ya, Makanya saya betul. sama Bu Emil cerita bagaimana ini seperti ibarat sebuah orkestra nih. Belum semuanya dimainkan secara penuh, baru beberapa aja. Jadi kayak kalau dalam sebuah orkestra nih masih baru latihan nih, belum menyanyikan sebuah lagu. Kenapa? Karena masih ada yang sumbang, masih ada yang belum bagus. Ini saya sempat bikin, bisa lihat nggak ya? Ini kalau saya mau bikin ini materi ini gitu. Hmm. Oh, Uh-uh. dapat. Ya. Nah, nah teman-teman sebentar menarik ya karena tadi saya melihat kalau segi orkestra musik harusnya kan kompak dan serentak Hmm. itu ya. Jadi saya memang sengaja mau bikin konsep di sini nanti kalau diskusi kita nih sebaiknya sebagai sebuah penanganan terhadap COVID dalam perspektif komunikasi. Yang terbaik itu adalah kompak dan serentak. Kenapa? Karena dalam masalah krisis orang tuh lagi-lagi saya akan ingetin bahwa yang pertama kali akan dilihat atau karakteristiknya yang dikenali adalah surprise, kaget. Nah, orang kaget masuk dalam level kedua dari sebuah karakteristik krisis yaitu threat, merasa terancam. Nah, kalau orang merasa terancam nyalah-nyalahin karena dia dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi sebenarnya dia juga memiliki harapan. Demikian juga dalam kondisi sekarang, harapan kepada pemerintah itu sebenarnya yang paling besar Hmm. gitu. Namun karena kita hidup dalam sebuah kondisi sosial masyarakat yang belum terbiasa dengan krisis yang berskala gede seperti sekarang, kan Hmm. kita belum punya pengalaman sama sekali. Pemerintah kita juga yang skalanya nasional tapi juga mengglobal gitu. Nah, ini terlihat kita dari terbata-bata gitu. Nah, satu persatu mau kita bedah mulai dari instrumen-instrumen yang ada ya. Kalau ada instrumen musik kan semuanya dikenalin. Nah, penting bagi pemerintah sebenarnya untuk mengenali instrumen-instrumen atau persoalan-persoalan dari titik-titik mana yang memberikan pengaruh gede gitu loh. Saya sih Hmm. mencatat kalau nggak ditangani itu lihatlah level-level awalnya adalah panic buying ya, kemudian nanti lihat mulai minggu ke setelah Lebaran akan kelihatan tuh ya gelombang PHK dan jobless itu besar sehingga yang paling nggak enak nanti akan menimbulkan ancaman terhadap kriminalitas. Hmm. Nah, kalau kita nggak hati-hati lagi, maka kita akan menimbulkan sebuah eskalasi yang nggak tahu bencananya menjadi bencana kayak apa gitu. Ya. Karena satu, ya
reaksi pemerintah sendiri sejak awal saya lihat gagap-gagap gitu. Walaupun masuk kemudian perlahan ya kayak learning by doing gitu loh. Mulai menata. Saya pikir ini sebuah sebuah kondisi yang normal ketika orang tergagap-gagap, dia punya instrumen tapi nggak punya banyak waktu untuk menyelesaikannya, untuk menanganinya, maka dia mulai menyusun. Jadi sembari menangani, sembari menyusun. Nah, saya pikir itu insting insting yang bagus ya. Walaupun nanti dalam perjalanannya ini kan baru fase pertama ya, fase pertama eh tri, tri semester ya. Kalau kalau apa 3 bulan pertama itu kelihatan tuh kan itu yang penting tuh. Jadi apakah kebijakan yang sekarang efektif atau enggak? Kemudian bagaimana lihat peran media, bagaimana juga kita melihat eh, peran masyarakat, terus faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor transportasi, keamanan, kemudian peran akar rumput ya dan pengamat atau akademisi ini bagi saya sama-sama penting. Media dan pengamat dalam dalam posisi yang kritis bagi saya fine gitu loh. Namun dalam sebuah kondisi yang krisis, media dan pengamat atau semua unsur harusnya membangun sebuah kesamaan sikap ya. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sebuah kesalahan atau menyalahkan terus, maka kita akan kejebak dalam sebuah situasi chaos yang nggak akan menyelamatkan siapapun. Dia jadi bola liar. Kalau jadi bola liar, nggak ada satupun yang diuntungkan. Nah, media dalam posisi saat ini saya lihat malah mulai, saya sih masih melihat dalam posisi yang clear ya. Ada kritisnya, tapi juga tetap membangun sebuah pergeseran gitu loh. Dari awal 80% mungkin pemberitaan negatif gitu ya. Wajar kalau bagi saya karena orang kalau kaget-kaget pasti begitu gitu loh. Saya juga waktu ngadepin di Garuda dan Citylink itu kan orang pikir industri ini industri yang sophisticated ya, tapi sebenarnya itu kompleks, kompetitif dan juga sensitif. Bayangkan kalau hanya gara-gara satu daerah kena kayak Gunung Agung aja dampaknya bisa sampai sebulan 3 bulan atau soal kabut asap aja. Nah, itu pesawat bisa mangkrak 3 bulanan kan repot. Kerugiannya berapa? Padahal orang tahu gitu loh. Harga pesawat itu kalau sekali terbang sama bayar utangnya jalan terus gitu. Nah, yang kedua ya tahapannya media mulai posisi negatifnya sama ini pada pada semester akhir ya, pada situasi Maret Maret minggu ketiga dan April mulai membangun balance dan setelah itu mulai muncul yang positif. Tapi ketika angka-angka data-data dan kebijakan atau dinamika di lapangan makin kuat, mulai muncul sikap kritis lagi. Karena apa? Karena yang dituntut tadi makin banyak. Saya juga melihat yang paling nanti krusial adalah bulan ke dua minggu menjelang Lebaran. Karena di situ ada keharusan THR, kemudian orang akan membeli pasokan atau pangan besar-besaran. Nah itu kalau nggak dijagain repot. Karena setelah itu ada persoalan arus mudik kan. Tapi yang lebih lebih nggak kebaca atau belum disadari orang adalah habis arus mudik nanti persoalan muncul arus balik. Ya. Tuh, udah kepikir belum? Gitu Ya. kan? Karena itu berarti repot tuh Mbak Emel. Dan pada saat ini sih saya pikir ya masalah-masalah yang harus terdata itu memang pemerintah agak kesulitan atau kurang tegas ya. Kalau saya sih pakai istilahnya mungkin terlalu hati-hati gitu ya. Terlalu hati-hati jadi ya memang karena kita nggak punya pengalaman untuk nangani skala krisis yang gede. Dulu kan kalau kalau di Aceh tuh baru Aceh, orang lain yang di tempatnya juga nggak merasa, walaupun secara emosional kan terlibat, tapi penanganannya kan enggak gitu loh. Kesakitannya, kesusahannya nggak dialami. Nah, sekarang merata tuh, ya. Kemudian juga masalahnya virus corona semakin merebak dari 37 provinsi yang ada, kita 30 sudah dinyatakan positif memiliki kasus. Khususnya Jawa ya, Pulau Jawa. Jadi sebenarnya kebijakan PSBB kita ini perlu dievaluasi. Ya, saya setuju tuh. Karena udah mulai masuk sebuah situasi yang uh, udah mulai kelihatan efektivitasnya ada apa enggak. Nah, kemudian kalau istilah-istilah yang saya khawatirkan menjelang Lebaran juga ada kelonggaran dalam masalah transportasi. Saya juga bingung gitu karena kalau itu dilonggarkan berarti walaupun saya sudah dapat ya dari Mbak Dita langsung staf atau juru bicara Kementerian Perhubungan bahwa sikap Kementerian Perhubungan
dalam hal ini tetap ada prinsip pelarangan mudik. Namun ada pengecualian. Nah, saya pikir sebenarnya kalimatnya harus jangan pakai kata dengan kondisi tertentu. Saya lebih setuju kalau memilih kalimat selective priority gitu loh. Karena kalau di airline itu juga ada istilah selective priority yang menunjuk dalam situasi-situasi tertentu pengambil keputusan dan otoritas yang besar itu boleh bertindak ya. Nah, kemudian muncul lagi disiplin masyarakat yang rendah. Ini kenapa gitu? Sebenarnya kalau dilihat dari aspek sosiologis dalam kondisi sekarang itu ada dua tuh kelompok masyarakat. Saya sependapat dengan Mas Imam Prasojo tuh orang yang punya pilihan sama orang nggak punya pilihan. Nah, orang yang punya pilihan keluar rumah itu mungkin masih ada kepentingan bisnisnya. Tapi kalau satu lagi kelompok orang yang nggak punya pilihan dia keluar rumah karena dia mau cari makan, dia mau bertahan hidup. Nah, kelompok ini sebenarnya harus dijaga gitu loh, ya. Kalau ini nggak dijaga, bantuan sembako nggak ngalir, nggak lancar, meledak menjadi sebuah, bereskalasi. Nah, dalam krisis orang berhitung eskalasi nggak? Harusnya menghitung eskalasi. Nah, karena saya dulu terbiasa tuh, karena industri airline itu kan punya siklus bisnis 10 tahunan gitu. Bayangkan sebenarnya kalau teman-teman tahu, dalam setahun kita cuma punya bulan-bulan yang menguntungkan itu cuma 4 bulan, 8 bulan lagi sisanya itu struggling. Mau cari kemana? Nah, itu membutuhkan akses dan network serta pemahaman akan pasar global. Jadi mau dikemanain gitu. Nah, dalam hal ini kita juga melihat gitu, apakah konsekuensi PSBB itu perlu diperluas, perlu dipertegas? Ada masalah lagi dalam setiap daerah yang nggak siap karena alasannya pasti butuh data gitu loh, kelengkapan data. Namun lagi-lagi saya ngelirik di sektor transportasi itu yang penting karena prinsip untuk memutus rantai penyebaran itu ada di transportasi. Gitu. Bayangkan ya, kita coba deh. Kalau kita lihat sekarang, dulu begitu diumumkan 2 Maret yang ada imbauan cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak. Jebol kan? Jebol juga sampai kemudian dikeluarkan tinggal di rumah, stay at home. Jebol juga. Baru dipaksa PSBB. Nah, sebenarnya yang paling khawatir lagi nih menjelang Lebaran. Saya setuju tuh karena saya sekarang ada di Bulog pangan, kita nih habis-habisan ya pagi siang malam itu untuk memastikan pasokan itu ada di setiap gudang-gudang kita tersalur dengan baik ke institusi-institusi dan juga bawa pangan, beras dan juga sembako lainnya itu ada, dan kita sudah meminta koordinasi semua untuk terlibat penuh dalam penanganan karena pangan ini kalau kita bisa kendalikan pangan maka kita bisa mengendalikan masyarakat. Gitu. Saya paham tuh ketika Bung Karno jatuh atau Pak Harto jatuh juga cuma gara-gara masalah pangan gitu. Nah, teman-teman saya juga nggak tertarik dengan skenario yang pesimis dan optimistik yang bilang sampai 2 tahun lagi kita akan masih ada ngalamin. Terus kemudian ada gelombang kedua dari COVID-19. Nah, menariknya adalah kita melihat di mana aspek media harus berperan. Ya, media punya agenda setting, tapi sekarang dalam teori agenda setting sendiri ada agenda publik. Nah, sebenarnya publik sendiri sekarang yang perlu didorong karena dia memunculkan semacam gerakan sosial masyarakat atau menunjukkan aslinya modal sosial masyarakat kita ada. Sense of solidarity mulai muncul, mulai dari perorangan, kelompok masyarakat, komunitas, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional kayak Heinz dan ABC itu kan kerjasama tuh menggalang bantuan dana, menyumbang 1.000 perak dari setiap produk disumbangkan kepada masyarakat yang lanjut usia juga misalnya gitu, atau masyarakat lain. Kalau nggak salah mereka udah ngumpulin 7,5 miliar. Lihat kemudian konsernya Didi Kempot gitu ya dengan Kompas yang menghasilkan 7 miliar juga. Jadi sebenarnya dalam situasi seperti ini yang diberitakan, yang didorong ada hal-hal kayak gini. Gitu. Karena the key is sense of solidarity gitu. Nah, kemudian aspek kesehatan juga sampai sekarang sih sebenarnya belum ada obat. Kalau setahu saya belum ada obat yang benar-benar kuat dengan penanganan COVID. Yang ada adalah sebuah kombinasi dari obat-obat yang ada sebelumnya dicoba, tapi dengan setahu saya kayak di India tuh dibolehkan, tapi dengan sebuah kondisi persyaratan yang sangat ketat gitu terhadap pasien penderita COVID-19 gitu. Nah, tapi untuk kondisi kita beda lagi gitu. Nah, saya tuh ngelihatnya begitu sih teman-teman. Jadi
Kalau pemerintah memainkan tadi, bagaimana dia mengendalikan media, diajak. Nah, di sini saya lagi-lagi peran kepemimpin. Harusnya pemimpin bisa mengendalikan media dalam artian membangun sebuah perspektif jauh ke depan gitu loh. Kemana sih nanti hasilnya gitu loh. Kalau masing-masing dibiarkan main sendiri kan nggak bagus. Tapi kalau diajak bersama-sama terbangun sebuah ini. Nggak apa-apa posisi kritis karena posisi kritis itu membantu kayak kita sekarang. Misalnya digambarkan kita sebagai negara dengan tingkat apa kematian pasien COVID-19 itu yang tertinggi 930 ya. Udah sampai di angka segitu. Sementara Singapura yang jumlah positifnya dilaporkan itu 21 ribuan, tapi yang meninggal cuma 20. Kita 12,7 ribu gitu ya, tapi yang meninggal 930-an. Cukup jadi angka tertinggi di Asia Tenggara itu fine gitu. Nah, masalahnya adalah itu harus didorong ke sana gitu loh. Jadi kalau saya media itu bagusnya diberikan sebuah pandangan karena dia memiliki dalam kondisi ini tanggung jawab sosial juga. Jadi positif perspektifnya harus didorong. Di negara-negara maju, kengerian itu hanya digambarkan beberapa lama saja, nggak seterusnya. Tapi kemudian upaya-upaya penanganan, upaya-upaya penanggulangan itu akan muncul. Tuh, bagi media yang memiliki arah lebih jelas atau yang punya tradisi jurnalismenya kuat, pasti dia akan diajarin tuh. Dalam situasi sekarang itu bagaimana dia berperan, bagaimana dia memainkan agenda settingnya itu gitu. Padahal sekarang yang bermain adalah agenda publik, yaitu gerakan sosial masyarakat yang mulai muncul. Nah, sekarang tinggal di agenda policy yang dimainkan gitu. Nah, kemudian kita lihat ke ekonomi, stimulus ekonomi ini bisa saja sia-sia kalau upaya mencari vaksin itu nggak dapet karena proses vaksin kan lama ya. Saya pernah bantu Bio Farma waktu itu sama BUMN tuh ternyata cukup lama. Jadi kalau sekarang dipercepat, saya pikir butuh kolaborasi yang luar biasa dengan negara-negara lain untuk meminta bantuan atau sama-sama karena itu tadi saya bilang sense of solidarity-nya nggak lagi main skala perorangan tapi per negara dan juga global gitu. Yeah. Karena itu akan memberikan semangat itu membantu. Itu sih teman-teman, nanti kita banyak diskusi aja ya Mbak Main, karena nanti sebelumnya saya akan lihat rekomendasi saya sih pikir kita perlu juga memberikan rekomendasi karena Pulau Jawa itu udah kita anggap sebagai red zone ya. Kalau orang pernah ngeliput perang ya, saya pernah ngeliput perang itu di Bosnia, itu saya sadar betul tuh kondisi red zone dengan green zone itu bisa berubah hanya dalam tempo 1 hari ataupun dalam hitungan jam. Jadi saya pernah tunggang langgang itu hanya gara-gara salah melihat red zone dan green zone aja tuh. Oke. Mbak Benny, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya Bang Benny, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ikut IG Live di program sekarang ini di ngobrol.com, itu bisa langsung aja nulis atau ditanggapi. Mungkin ada juga mau menambahkan atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Bang Benny, dan ada juga yang beberapa menyampaikan halo Bang Benny, kata gitu. Ada banyak nih. Udah tadi terus aja halo Bang Benny gitu ya. Oke. Aku nggak ngelihat sih. Nah, tapi thank you teman-teman. Iya. Oke. Felix dari mana gitu. Oke. Ini yang pertama dari Desi, Bang Ben, ini gimana penerbangan dibuka lagi? Nggak ngerti nih maksudnya pemerintah gimana gitu. Terus tadi juga saya baru baca Bandara Soekarno-Hatta sekarang mulai ramai lagi dan ditemukan ada 11 dugaan pasien positif gitu ya di berita tadi. Belum mulai nih saya cepat baca. Nah ini gimana nih? Terus kemudian juga ada dari Ridi Fauzi, bagaimana dengan tumpang tindih kebijakan pemerintah? Apakah tidak membuat sumbang alunan orkestranya? Gitu. Ya itu tadi sama seperti seorang konduktor yang berpengalaman. Lagi-lagi ini tadi saya bilang jam terbang sangat menentukan. Kemudian pengalaman yang ada cukup membantu. Sementara skala yang kita hadapi ada skala nasional dan global dan belum pernah dialami kecuali masa pergerakan kemerdekaan kali ya. Baik, bagi saya kalau airline sebenarnya yang penting adalah membangun logika normal gitu loh. Logika normal kita adalah memutus rantai penyebaran. Artinya itu
PSBB itu harus diterapkan ketat gitu, apalagi Jakarta Jabodetabek dengan status yang menjadi sentral ya. Ya. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah pilot proyek bahwa kalau habis-habisan di Jabodetabek aja, maka situasi ini bisa menjadi harapan bagi daerah lain untuk menjadi contoh gitu bahwa Jabodetabek bisa menyelesaikan dengan cepat, maka daerah lain juga bisa dengan cepat. Nah, kebijakan-kebijakan itu saya nggak berani mutuskin karena pasti ada kebijakan nasionalnya. Yang jelas, kalau dibiarkan aja industri airline bisa terpuruk bener-beneran. Namun saya pikir sama dengan di negara lain, industri itu harus shifting kan. Saya pikir kargonya yang difokusin untuk boleh terbang, izin untuk penerbangan tuh kargonya digenjot gitu. Kalaupun ada penumpang, saya pikir dalam rangka penerbangan ini ada persyaratan-persyaratan khusus kan. Saya dengar juga harus ada surat-surat tertentu yang harus disampaikan untuk bisa terbang. Namun sebenarnya tadi logika untuk memutus penyebaran virus itu adalah sektor transportasi. Nah, bagi saya satu kata kunci sih ya berkorban dulu. Karena kalau dengan alasan tadi pelonggaran-pelonggaran di bidang transportasi yang hanya untuk mengunjungi orang tua sakit, kita malah bisa datengin orang sakit itu malah bisa bikin meninggal gitu loh. Karena kita nggak tahu gitu. Nah jadi itu tadi saya pikir kebijakan-kebijakan yang dipakai itu masih dalam taraf coba-coba dengan situasi dinamika yang muncul. Tapi nanti ini namanya belajar yaitu learning by doing. Nah, karena semua saya pikir there's no single formula. Nggak ada formula yang utuh satu untuk semua. Jadi ini lagi meraba, lagi mencoba, makanya saya lebih cenderung dengan kalimat prudent ya, hati-hati banget gitu. Karena nanti ketika angka penyebaran COVID bukannya makin turun, makin tinggi, nah itu bedanya. Karena sebenarnya kayak rapid test, itu kan rapid test tuh untuk Pulau Jawa sebenarnya nggak terlalu apa ya, kalaupun dari unsur psikologisnya yang paling efektif sebenarnya untuk di luar Pulau Jawa sebenarnya, karena kan bagus tuh. Karena di luar Pulau Jawa belum terjadi banyak, jadi pencegahannya bisa lebih efektif. Jadi perangnya di luar benar-benar mencegah gitu. Kalau sekarang di Pulau Jawa itu udah penanganan sebenarnya sih gitu. Ya. Oke, jadi Bang Benny di sini juga kita bisa katakan kalau dari perspektif komunikasi, maka konduktor harus bisa berkomunikasi dengan kelompok musisinya gitu ya. Dan harus punya strategi komunikasi juga, termasuk juga ketika menyesuaikan diri dengan keadaan ensemble sehingga bisa menghasilkan penampilan yang berkualitas. Gitu ya Bang Benny ya. Nah, termasuk juga tadi yang harus dijaga seperti sektor transportasi, kesehatan, belum lagi kita menuju minggu ketiga Ramadan, ini ada THR yang perlu harus dipikirin, lalu pasokan makanan, arus mudik, belum lagi seperti itu. Walaupun sekarang meskipun ada kebingungan terhadap kebijakan pengecualian antar wilayah gitu ya, perjalanan antar wilayah. Nah, saya ingin menanyakan, kalau di orkestra itu ada musik dan lagu, maka harusnya ada pesan yang keluar dalam hal ini, ya, pesan yang keluar yang bisa masyarakat tenang, tetap disiplin, dan kemudian patuh gitu. Namun kebijakan-kebijakan yang barangkali di luar itu ada kebijakan-kebijakan yang buat bingung, dan kemudian di lapangan juga implementasinya juga sepertinya atau mekanismenya juga belum jelas. Gimana Bang Benny melihat ini? Ya, setuju. Karena kalau konduktornya sensitif, paham, ada instrumen yang nggak bagus gitu, baru instrumen aja yang menghasilkan nada tumbang, dia dengan cepat tahu. Tapi dengan itu juga dia akan memberikan, karena komunikasinya kalau konduktor itu pakai isyarat kan, dia pakai tangan dengan nada ada mimik itu. Maka kalau dia mengenal si pemegang instrumennya, nah instrumennya itu biasanya akan harus memiliki cadangan musiknya juga, alatnya. Makanya dia harus bisa. Nah di sini artinya kita harus menyiapkan sebuah contingency plan dari setiap situasi yang nggak pasti gitu. Nah dalam komunikasi yang tidak pasti diperlukan kepastian tindakan dulu gitu. Nah mencegah bagi saya untuk agar musik itu tidak menjadi sumbang seterusnya, karena nanti bisa dilemparin orang gitu. Orkestra akan merusak sebuah citra bahwa orkestra adalah
kesempurnaan musik gitu bisa repot tuh. Makanya mendingan biasanya dia harus berhenti Ya. gitu. Nah, Oke. Mm. yang Lanjut. paling soal Lebaran tadi saya sensitif bener tuh. Lebaran itu publik terbiasa nggak ya? Karena kalau saya tuh udah pikirannya karena terbiasa iniin krisis di industri airline itu potong dulu karena ada teori-teori target yang menyatakan di satu titik itu harus diselesaikan agar tidak kemana-mana, agar uang nggak terbuang percuma, waktu nggak percuma juga, dan orang yang terlibat atau terkena menjadi korban juga makin nggak banyak gitu loh. Bisa nggak ya kalau dibikin virtual Lebaran? Saya pikir itu perlu pendapat ulama deh. Itu juga akan ada sholat id apa enggak, itu perlu juga itu karena kita kita perlu mendengarkan kalangan kaum ulama juga tuh karena besok belum jelas kan. Ya. Nah, itu gimana tuh? Oh Lebaran ya, virtual gitu ya. belum ada informasi lebih lanjut atau semacam keputusan ya dari ulama atau MUI barangkali di sini ya. Oke, Bang, Iya. ini lanjut ada pertanyaan lagi nih. Banyak nih, Bang. Saya cepat aja ya. Waduh. Felix nih. Menurut interpretasi subjektif, apakah gugus tugas COVID-19 ideal dalam mengurangi ketidakpastian informasi di situasi yang sangat penuh ketidakpastian ini, Bang? Oke, good. Itu pertanyaannya bagus, kritis karena bagi saya pertama saya tadi saya bilang kalau orang saya mungkin lebih lebih kondisinya mengkombinasikan antara taktis dan strategik ya. Kalau nggak mau bantu, jangan ganggu itu. Terus kalau mau menangani harus kompak dan serentak. Dan itu juga dalam filosofi krisis kan we can we don't blame. We don't blame. Kalau saya bagian dari pemerintah, gugus tugas yang ada tetap dalam perspektif positif yaitu untuk mempercepat, tugasnya mempercepat. Bagi saya itu adalah upaya pemerintah untuk melakukan semua instrumen yang ada dengan dengan tools yang ada untuk membantu gitu karena penunjukan Pak Doni juga cukup dikenal dan punya akses langsung sampai ke daerah. Jadi itu saya pikir strategisnya dibentuknya badan-badan ini walaupun belum terlihat sebuah langkah-langkah karena prinsipnya saya lihat sih masih menggunakan instrumen-instrumen atau institusi yang teknis lebih dulu. Nah, sebenarnya langkah-langkah ini mulai nanti kan saya mengusulkan memang harus ada evaluasi ya. Evaluasi satu, PSBB itu mau diapain tuh? Karena kalau Pulau Jawa seharusnya tetapkan aja di Pulau Jawa itu PSBB-nya itu completely total PSBB gitu loh. Karena prinsipnya harus putus penyebaran. Nah, di luar Pulau Jawa mungkin bisa gitu lah. Nah, gugus tugas ini kan lagi mencari bentuk gitu loh. Karena dia kalau pakai instrumen TNI udah jalan dan bagus. Nah, kalau nggak koordinasi mah repot. Nah, karena orang yang udah saling kenal bisa bisa mencari peran yang lain gitu. Kalau dia udah melaksanakan ini, saya melaksanakan ini gitu. Banyak juga sih kayak di Kominfo Mbak Emil tuh udah bantu ketika pemerintah provinsi harusnya seperti apa, orang lain kan bertugas. Nah, waktu diskusi bagaimana peran komunikasi, saya bilang lagi-lagi peran komunikasi yang terpenting di sini adalah membangun sebuah narasi tunggal tentang harapan. Gitu loh. Jadi sampaikan harapan jauh lebih banyak ketimbang yang walaupun tidak ditutupin gitu loh. Itu yang terpenting. Nah, gugus tugas yang ada, saya dalam perspektif kan kita belum tahu nanti arahnya kemana. Gitu. Kita masih meraba-raba penanganan kayak gini walaupun kita sekarang saling belajar nih pemerintah kita ke negara tetangga, ke Malaysia yang cukup mulai kelihatan baik, kemudian Jerman juga seperti apa, terus Amerika yang mulai panik juga gitu loh. Tapi ini sebenarnya membuat arah bahwa esensi manusia yang paling tinggi tentang kesadaran diri di kelompok dan keberadaannya itu mulai muncul. Mau diapain? Yang paling tepat adalah sikap untuk percaya kepada otoritas. Kalau enggak, maka itu repot. Nah, kalau pemerintah enggak ini belum maksimal, lihat gerakan sosial akar rumput muncul. Gitu kan, itu menarik, mulai dari perorangan, kelompok komunitas, kemudian BUMN peduli gitu, kemudian perusahaan-perusahaan multinasional kayak Heinz dan ABC gitu. Nah itu menarik kan, kita nggak pernah hitung. Nah sekarang bagaimana memperluas sebuah sense of solidarity itu
gelombangnya akan jauh lebih besar dan baru akan sampai satu titik pemerintah dan ini seirama, baik media, baik pun publik, maupun akademisi, kemudian para pebisnis. Nah, itu akan mencari. Dan jangan lupa ada satu kata yang harus diingat dalam situasi bagi saya kayak gini, perang, berkorban. Oke. Berkorban. Yang nggak perlu korbanin aja deh, gitu loh. Dari yang paling penting, jangan yang nggak penting jadi penting. Harusnya yang penting menjadi penting tetap, gitu. Itu sih dari saya. Bang Benny, nih masih ada beberapa Bang. Yes. Dari akun mohon pandangan kali ya. Mohon pandangan bagaimana mengantisipasi fenomena new normal condition. Gimana Bang? Mengantisipasi apa? New normal. Kondisi new Oh, normal. ya. Ya, bagi saya kata akselerasi itu menjadi utama satu ya. Semua kemudian saya tetap lagi-lagi menaruh peran media untuk membangun sebuah fondasi new normal. Saya sih takut tuh kalau ada istilah gelombang kedua itu, saya nggak tahu gimana ya itu. Jadi bagi saya saat ini adalah bagaimana menciptakan tadi harmonisasi kebijakan. Kemudian yang diawali pasti muncul berbeda-beda, tapi nanti arahnya sama tuh, penanganan. Kemudian juga sikap yang tadinya menolak kayak nanti kepada disiplin. Nah, itu kan sebenarnya terlihat dari tadi dua kelompok masyarakat yang mau diapain. Nah, kalau itu sadar, maka kesiapan menghadapi new normal juga bagus. Karena akan ada hal baru sih sebenarnya ya, gitu. Ya, itu gimana tuh? Ah, itu manusia kan pada dasarnya tingkat adaptasinya tinggi. Ya. Gitu. Okay. Terus nih Bang, ada lagi dari Siogi Eng, bagaimana jika ibarat orkestra justru pemainnya berebut panggung? Nah, seru ini. Satu lagi, sekalian nih. Terus tadi ada pertanyaan juga dari siapa ini ya? Harapan atau trust dulu nih Bang. Jadi ada dua pertanyaan langsung bisa dijawab Bang Benny. Oke, saya mulai tentang orkestra ya. Orkestra. Bagi saya justru peran konduktor, leader, itu keren. Makanya tadi orkestra, konduktor yang bagus, dia harus memastikan di dalam kepemimpinan dia akan terbangun sebuah suasana atau atmosfer. Nah, ketika dia membangun suasana itu muncul hope. Ya. Gitu loh. Nah, tapi hope itu harus muncul sebelumnya. Iya, hope itu harus muncul di awal dengan trust dulu. Nah, kita percaya kalau orang yang memberikan pengumuman, memberikan informasi, yang memimpin kita itu punya kredibilitas, pengalaman, jam terbang tinggi. Nah, sama seperti para pemain musik itu akan mempercayakan dirinya dipimpin oleh konduktor yang kuat. Nah, konduktor yang bagus biasanya memberikan porsi bagi setiap instrumen untuk muncul masing-masing, diberi. Sehingga semua orang melihat bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah sistem, bagian dari sebuah kelompok, bagian dari sebuah harmonisasi yang akan sama-sama disadari bahwa kita akan melihat orang lain punya kelebihan dan kelebihan itu juga akan melengkapi kelebihan kita. Dan peran konduktor adalah satu, memunculkan keunggulan masing-masing pemain dan musiknya, kemudian dia memadukan pemain musik lainnya untuk memberi warna, memberi arti bahwa musik tidak selalu dalam satu instrumen. Jadi rebutan-rebutan itu kalau diatur sama ini bagus. Jadi aturan main itu yang perlu dipahami bersama, gitu, tanpa ada yang merasa dikorbankan. Oke. Clear ya? Dari Rizka dari majalah PR Indonesia, semakin lama tidak ditangani maka krisis semakin kompleks. Yang awalnya hanya krisis kesehatan kini jadi krisis kepercayaan dan ekonomi. Nah, yang harus ditangani yang mana dulu nih? Menurut Bang Benny? Kalau bagi saya memilih-milih seperti itu, saya khawatir itu namanya terjebak dalam sikap berpikir yang fatalistik. Dalam sebuah krisis, pandangan holistiknya penting, menyeluruh. Itu sebabnya kalau di korporasi, bukan krisis communication dulu yang kedepankan, tapi krisis management. Krisis manajemen itu artinya seluruh instrumen di perusahaan harus memahami lebih dulu visi dan misi perusahaan.
Kalau enggak, maka salah. Nah, ketika kebijakan sudah ditetapkan, dideklar oleh CEO atau presiden, ini kondisi serius dan krisis, maka pada saat itulah peran komunikasi disadari menjadi penting, gitu loh. Karena bukan lagi di sini what have to say, but how you delivering the message, gitu. Oke. Nah, menyampaikan itu penting. Jadi kalau informasi diberikan konsisten, terbuka dan proporsional. Terbuka dan proporsional ya, karena nggak bisa telanjang. Jangan-jangan informasi yang melimpah diberikan malah bikin panik. Repot, kayak ada teori konspirasi lah, kalau ini. Nah, itu pentingnya pemerintah konsisten informatif. Saya kan udah bilang ada 11 aspek yang diperhatikan dalam komunikasi krisis. Mulai dari mendahulukan publik, terus bisa diakses, jangan bohong, menyiapkan media center, mensuplai informasi secara konsisten, kemudian juga key publiknya atau key person yang berpengaruh harus dipegang. Itu penting karena pada saat itu diberikan ada trust. Nah, trust diberikan, obey kepada pemerintah, maka akan muncul harapan yang sama. Dan lagi-lagi di sini pada saat tahap inilah pemimpin leadernya menciptakan kalimat-kalimat we are, kita gitu. Kalau di Jakarta lemah loh. Jakarta emang warganya apa disambut Jakartaner? Nggak ada yang paham. Kalau di luar negeri Londoner ada, New Yorker ada, Queenslander ada. Kita itu sebenarnya kegagalan ketika memahami bagaimana membangun menggugah sebuah sense of solidarity. Ciptakan dulu identitas bersama. Waktu forum APEC 2013 di Bali aja, seorang PR-nya bingung bagaimana dia menghentikan kerjaan para 3.000 wartawan yang asik gitu. Nah, untuk itu dia mengambil mic dan berteriak. Perempuan sih kebetulan. Hello APEC. Nah, semua menghentikan kerjaan untuk mendengarkan pengumumannya. Kita. Nah, ini aspek komunikasi, bukan aspek itu lagi. Nah, simultan bagi saya sebenarnya yang paling bagus. Simultan sehingga menunjukkan peran sama-sama memiliki sebuah pemahaman yang kuat tentang sebuah persoalan. Itu sih. Oke, Bang, ini ada dari Denny Hoki. Jadi ini yang ikut sekarang ini dari Kementerian, pemerintah pusat, kayaknya belum tanya tadi. Lalu dari perusahaan, dari media, mahasiswa, dosen juga ada. Nah, nggak cuma di awal, tapi juga ada, tadi saya lihat di awal ada dari NTT, juga ada dari Sulawesi Selatan, gitu ya Bang ya. Dari Denny Hoki, bagaimana jika narasinya berubah-berubah nih Bang? Sebenarnya pengertian berubah-berubah itu nggak tahu ya. Saya sih tipikalnya awalnya ya tadi kan panik. Ya. Tapi ini baru 3 bulan kan. Nah, sementara waktu yang paling bagus itu adalah 3 bulan itu dilakukan atau 2 bulan dilakukan evaluasi untuk menentukan tadi. Itu sebabnya dalam krisis evaluasi penting. Gitu. Setiap langkah salah nggak. Tapi kalau nggak bertindak dulu, repot. Karena kita nggak pernah belajar. Nah, dengan bertindak akan muncul sebuah multiplier. Baik persepsi, baru kemudian ini. Makanya dalam krisis penting nggak sekedar menonjolkan emosional. Karena itu ada teori tentang situational public theory. Bagaimana mengukur tingkat emosi publik. Nah, kalau di airline itu diajarin itu. Misalnya di kita, kalau udah menjelang lebaran itu tingkat emosi penumpang tuh tinggi. Kalau delay atau pesawatnya mengalami masalah, itu nanganinya udah ngerti kita. Kenapa? Karena tingkat emosi publik menjelang lebaran tinggi. Tahun baru atau masa musim liburan. Nah, kalau nggak dibiasain, repot. Lagi-lagi dalam krisis melatih strategic thinking, simulasi itu penting gitu. Saya sih beruntung sekali dicoba dari mendapatkan pengalaman jadi wartawan perang, wartawan daerah konflik. Jadi saya mengerti betul bagaimana kemampuan mengambil keputusan. Nah, tapi sampai di daerah, sampai masuk di pengalaman korporasi besar dengan industri yang kompleks, kompetitif dan sensitif, saya mengerti itu nggak bisa semaunya. Jadi harus ada pemahaman yang lebih luas tentang industri itu sendiri, bukan hanya sekedar kerja. Kalau nggak jadi tukang. Nah, tukang kalau disetop bawaannya ngamuk. Ketika ngamuk, nah, dia nggak ngerti. Lagi-lagi kalau jadi pemimpin 80% adalah mengambil tanggung jawab. Gitu. Nah, tanggung jawab itu butuh maturity, karakter, wawasan, akses, network, everything.
gitu. Itu sih. Oke. Ya, Bang, kalau dalam orkestra itu kan ada tata panggung. Mungkin kalau dalam konteks komunikasi penanganan COVID ini kita bisa melihat framingnya gitu ya. Ini sebetulnya framingnya atau Ya. tata panggung itu sudah benar atau belum nih, Bang? Sebenarnya sedang mengarah. Kalau sekarang yang dimainkan instrumen musik kesehatan dulu itu betul ya, fine fine aja gitu, karena orang pengen tahu langkah-langkah kesehatan apa, karena ini masalah kesehatan. Tapi kemudian muncul masalah-masalah ekonomi Mhm. ya. Nah, Hmm. muncul dilakukan sebuah eh, instrumen-instrumen stimulus ekonomi. Tapi lagi-lagi kalau tetap nggak diuber vaksin atau obatnya, nah, stimulus ekonomi itu bisa sia-sia juga gitu loh. Nah, itu sebabnya kemudian yang perlu disadari, kalau terlalu lama nggak dicari ininya, nggak dicari Informasi. obatnya, terus kemudian stimulus ekonominya terus-terusan digelontorin, itu bisa jebol APBN. Nah, kalau Ya. jebol APBN, bencana apa lagi yang dihadapin? Makanya muncul yang perlu adalah mewaspadai sekarang nih masalah kriminalitas yang akan muncul. Saya udah dapat laporan atau cerita dari beberapa teman yang di daerah, bahkan di Jakarta juga, orang kalau disuruh dilarang keluar tuh cari makan udah pegang golok gitu loh. Karena dia harus Oh, menghidupi anak dan istrinya. ya. Nah, itu yang harus, karena cerita-cerita itu kalau nggak dijaga akan meluas. Nah, Mhm. disinilah pentingnya belajar, kalau teman-teman ada di level top management tuh decision making gitu loh. Itu ada Oke. six thinking hat, itu yang mengajari mana yang risiko tertinggi, mana yang paling rendah. Itu Mhm. mana posisi mencegah, mana posisi menanganin dulu gitu. Nah, itu bagus memainkan dulu. Sekarang kesehatan, baru nanti ekonomi, baru nanti keamanan, baru nanti balik lagi. Terus kemudian nanti dijelaskan. Makanya saya sering mengusulkan tentang joint press conference, joint Ya, activities, joint ya, press release. Itu untuk menunjukkan sebuah supply informasi yang kuat dan kemudian soliditas ya. pemerintah, sehingga memberikan transformasi spirit gitu loh, gitu, Ya. bahwa there is still strong hope gitu, karena kitanya masih kuat nih gitu. Join activities, join press conference itu ide yang brilian ya, Bang Beni ya. Itu Iya, siapa aja? Pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, pemerintah iya, pusat daerah dan anggota DPR misalnya, bisa lebih spesifik, iya, mungkin bisa menjadi iya. inspirasi buat. Misalnya kayak presiden sebenarnya perlu muncul seminggu sekali. Demikian juga dengan gubernur, para pemerintah daerah, bupati juga pun muncul gitu. Jadi pusat adalah menjadi sebuah contoh teladan. Kalau presiden muncul dengan menteri kesehatan, dengan menteri keuangan, dengan menteri apalagi gitu, BI, kemudian didampingi gubernur. Nah, Hmm. itu kelihatan kompak. Nah, kalau kompak, presiden hanya menyampaikan sebuah gambaran atau kebijakan umum yang akan memberikan arah. Baru dijelaskan secara teknis bahwa misalnya presiden menyampaikan langkah-langkah hal yang sudah bagus, gitu. Hmm. Kemudian menyampaikan prediksi, kemudian menyampaikan upaya-upaya dan yang akan dilakukan. Nah, kemudian dia menyerahkan kepada uh, menteri teknis. Nah, Hmm. kemudian yang lain sampai. Nah, itu. Nah, setelah itu hari kedua, hari ketiga biarkan aja instrumen teknis yang menceritakan, sehingga media disuplai oleh kemampuan untuk mendapatkan informasi yang bagus, sehingga mengantarkan yang bagus, dan sosial media akan dipakai untuk menjelaskan secara masif dan simultan gitu. Nah, itu penting karena tadi kan sekarang berita yang masuk ke tangan para orang pada nganggur kan sekarang di rumah gitu, kerjanya di Ya. rumah, jadi dia diserbu informasi. Nah, itu penting supply dan konsistensi informasi tadi. Nah, kemudian diikuti pula tuh di daerah. Misalnya ada, kalau di level presiden, ketua MPR, ketua DPR mendampingi, itu keren. Di daerah, gubernur, ketua DPRD, kemudian BPK gitu juga misalnya. Setelah itu masuk di level teknis, dinas kesehatan, dinas eh, pemakaman, kalau perlu menjelaskan semua langkah-langkah. Jadi kelihatan sebuah tindakan yang akan, ketika orang panik, dia perlu melihat Hmm. arah. Nah, orang berinisiatif lah yang akan diikutin Ya. gitu. Oke, jadi sebenarnya situasi atau penampilan seperti itu tuh sangat ditunggu oleh masyarakat ya Bang ya. Artinya bukan saling bantah, bukannya saling melempar tanggung jawab atau saling menyangga, Ya. tapi justru harmonisasi
suara yang keluar dari orkestra itu muncul dengan salah satunya penampilan tayangan pemerintah di depan masyarakat yang kompak dengan join gitu ya. Iya. Ya, oke Bang. Saya sebelum minta Bang, ini Mas Agung, Ketua Umum BPP Perhumas baru join nih. Kita udah mau penutupan orkestra. Jadi Mil, ketiga tepuk aku tangan nanti nih. aku nanti mau sedikit ngasih semacam pandangan aku ya, rekomendasi. Ya. Ya mungkin bisa dibilang rekomendasi atau saran-saran aja sebenarnya. Ada 10 saran yang buat saya mungkin perlu teman-teman sama-sama menjadi tukar pikiran kita bersama gitu ya. Karena Oke, bagi saya pertama kita kita harus mengevaluasi kebijakan PSBB ini gitu loh. Mau nggak menetapkan Pulau Jawa sebagai red zone yang udah harus dilakukan secara lockdown gitu ya, totally lockdown gitu, karena logikanya, prinsipnya adalah mencegah penyebaran virus. Dan itu kita bisa mendorong rapid test itu adanya di luar Pulau Jawa supaya lebih efektif. Kedua, dorong dan puji terus kemunculan gerakan akar rumput atau gerakan sosial kemasyarakatan nih. Because this is the key. Gitu, the key. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah pusat tadi dan pemerintah daerah lebih intensif menginformasikan keberhasilan memperluas kolaborasi penanganan COVID-19. Karena dengan melibatkan banyak orang, orang akan terlibat untuk berperan menjadi yang memberikan yang terbaik gitu. Sama dengan manusia, kalau manusia nggak punya self esteem yang baik, maka nggak akan pernah muncul yang the best of himnya gitu loh. Yang terbaik dari dirinya nggak akan pernah muncul gitu loh. Dan yang terbaik pasti yang memberikan berpengaruh pada orang secara positif juga. Kemudian intensifkan pencarian vaksin untuk COVID-19. Ini genjot habis-habisan, kalau nggak sia-sia juga. Ingat APBN kita bisa jebol karena menggeluturkan bantuan ekonomi tanpa memberikan repot. Kemudian peran leadership tadi harus tetap lebih menonjol dan lebih sering menggunakan kalimat-kalimat, kata-kata kita bersama-sama. Ya, itu beda, itu akan menggugah. Kemudian gaungkan soal Lebaran. Nah, Lebaran itu coba deh biasain munculkan sebuah kondisi atau demam ya, demam Lebaran virtual kayak gitu. Karena tidak mudik, tidak piknik itu fine-fine aja. Walaupun dalam perspektif saya, kata-kata tidak itu sebenarnya nggak bagus juga. Kecuali memang udah represif banget gitu ya. Tapi untuk membangun sebuah demam, harusnya tadi Kak, demam virtual, lebaran virtual lewat telekonferensi bisa dibikin menarik nggak? And then we will see how amazing the public. Bagaimana luar biasanya masyarakat kita dalam menghadapi situasi. Termasuk menghadapi lebaran. Lihat, walaupun memang tidak seintim ketika fisik ya, tapi lihat. Kemudian tadi yang ketujuh, join press conference, join press release, join activities itu penting untuk memberikan kepada publik sebuah alur informasi yang konsisten dan supply terbaru gitu. Kemudian kombinasi tadi antara sentralisasi dan desentralisasi kebijakan komunikasi, mana yang diserahkan pusat, kata di penerapan oleh BNPB gitu ya, atau gugus tugas tadi ya, gugus tugas tadi itu penting. Mana bagian ditarik oleh pusat, mana yang diserahkan ke daerah, sehingga kombinasi keduanya itu akan dipahami nanti sebagai sebuah kesatuan untuk saling belajar dan saling menutupi, saling untuk klik gitu. Dan yang ke-9 nah di sini logika publik yang harus diselamatkan gitu loh, membangunnya tadi lewat informasi yang saya pikir informasi yang pakai infografis, komunikasi dengan wayang atau yang tradisional tuh jauh lebih efektif. Dan terakhir perlu pahami dalam situasi kayak gini, kalau kayak menghadapi perang, kita perlu juga berkorban. Ya, oke. Itu. Juga tadi bukan baru ya, dia tadi sudah hadir juga salah satu direktur dari Kementerian Desa dan Tertinggal, itu juga mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya untuk kepemimpinan minimal di kementerian gitu. Karena petani juga perlu leadership juga nih. Petani juga lagi susah karena pangan juga sekarang sulit untuk arus ini logistik dan transportasinya. Oke, Bang Ben, sudah tinggal 39 detik lagi, jadi kita akan closing. Sekali lagi terima kasih, kita tetap memerlukan Halo Creative People, saya Emilia Basar, masih di ngobrol di Siprocom, tadi terputus karena 1 jam waktunya, dan kita perpanjang selama 30 menit ya, karena sepertinya yang baru join. Oke. Ya silakan Ben, tadi
ada 10 ya, 10 poin dari usulan Bang Beni. Itu Iya. iya. Mungkin ada beberapa yang disampaikan lagi karena ini beberapa baru join juga nih. Mas Siapa? Agus Kuncoro, Mas Agus Kuncoro, salah seorang direktur dari Kemendes DP, Oh, Kementerian Desa. Selamat datang. Tadi kayaknya pakai IG putranya nih. Sekarang udah pakai IG sendiri. Silakan Mas kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Bang Beni, kita lanjut 30 menit kurang lebih ya. Tapi tadi udah sekitar 5 menit, jadi masih ada sekitar 25 menit lagi. Kita lanjutkan 10 poin dari yang disampaikan oleh Bang Beni, mungkin bisa diulang. Silakan Bang. Oke. Ya, pertama tentang perlunya kita mengevaluasi kebijakan PSBB ini, yaitu untuk kebaikan kita semua sih, karena bagi saya Pulau Jawa udah dalam status red zone gitu ya. Ya. Nah, kalau Pulau Jawa ini nggak dilakukan yang lebih tegas, nah maka itu akan memunculkan eskalasi baru gitu loh. Nah, itu eskalasi ini nanti membuat semua makin sia-sia yang udah dilakukan awal-awal. Nah, karena yang dipakai dalam hal ini adalah logika kita, logika umum aja ya yang sehat, bahwa dari situasi sekarang kan perlu menyampaikan sebuah pemutusan rantai penyebaran. Dan itu bicara soal transportasi gitu ya, ketegasan aturan gitu. Yang kedua, terus didorong dan dipuji kemunculan gerakan akar rumput atau gerakan kemasyarakatan gitu loh. Sosial kemasyarakatan itu penting karena membangun sense of solidarity itu nanti akan menciptakan sebuah atmosfer yang yang akan mengejutkan kita juga gitu. Ternyata kita punya kekuatan luar biasa. Yes. Sehingga dalam satu titik masyarakat sama pemerintah itu sama-sama. Jadi kalau kayak zaman perang dulu, TNI adalah tentara rakyat gitu kan. Yang nyelamatin TNI kan rakyat gitu. Makanya bisa bertarung berperang gerilya lama panjang gitu dan akhirnya merdeka gitu. Nah, terus yang ketiga tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus lebih intensif menginformasikan keberhasilan penanganan meskipun caranya adalah proporsional ya karena jangan menutupi fakta tapi juga membangun sebuah lagi-lagi kalimat-kalimat penyampaian pesan yang penting di sini dan kolaborasi penanganan COVID itu penting dan di sini memaksimalkan sosial media itu harus masif, intensif, simultan, serentak gitu loh. Semua keunggulan teknologi IT itu dipakai. Kalau enggak, malah dia berbalik menyerang kita dan membangun sebuah keraguan lagi. Kemudian intensifkan pencarian vaksin. Ya, yang keempat itu intensifkan pencarian vaksin karena penting. Karena kalau enggak itu sia-sia upaya untuk memberikan stimulus ekonomi bisa jebol APBN. Ya gawat gitu loh. Dan akan makin berkepanjangan gitu loh. Nah, kemudian peran leadership harus lebih menonjol karena dari unsur pimpinan tadi kan ada pertanyaan mana membangun harapan atau trust dulu. Terus terang ada trust karena trust muncul dari kemampuan dia melakukan tindakan-tindakan dan perubahan sikap sehingga harapan itu langsung kuat. Ingat pengalaman Jack Ma membangun Alibabanya dia hanya memunculkan 7 orang kepercayaannya gitu loh dan harapannya. Yang kelima tadi peran leadership, yang keenam menggunakan atau gaungkan demam tentang lebaran virtual gitu supaya dibiasakan lebih dulu karena saya sering kalau untuk membangun kayak tadi kalau acara puncak HUT Bulog kan nanti 10 Mei gitu ya itu bisa dibangun demam Bulog yang peduli. Nah, saya bilang yang bagus demam Bulog yang peduli. Makanya kita kerjasama dengan para warteg untuk menyelamatkan masyarakat kelas bawah gitu loh. Terus yang ketujuh tadi sama joint press conference, joint activities ya, kemudian tadi with agenda setting. Agenda setting ini seringkali disalahpahami, padahal sebenarnya itu penting. Kepentingan pemerintah adalah sama dengan kepentingan publik. Nah, disitulah dilakukan sebuah konstruksi realitas. Menggunakan media, menggunakan masyarakat, sehingga menghasilkan sebuah perubahan opini. Nah, kalau perubahan opini sudah muncul, kayak tadi kan dari negatif, seimbang, balance, dan menjadi positif. Nah, maka itu akan ada dukungan opini publik. Nah, kemudian lagi, tadi yang ke-8, sentralisasi dan desentralisasi kebijakan komunikasi itu perlu dibuat sebagai saling melengkapi, complementary. Kalau pusat udah melancarkan ini, daerah tinggal melengkapi atau menyempurnakan atau menyesuaikannya dengan kondisi daerah. Kemudian daerah juga kalau punya perubahan ini, makasih Pak, itu langsung disampaikan ke pusat sebagai sebuah masukan terhadap evaluasi nanti lanjutan. Itu penting.
Terus yang tadi ya tentang Lebaran tadi permintaan untuk fatwa terhadap ulama, apakah tadi sholat id nanti perlu apa enggak, berjemaah, sholat berjemaahnya gitu, itu penting bagi saya karena ini menunjukkan sebuah indikator kepatuhan, kepercayaan, dan terhadap penerimaan kondisi. Karena setelah itu akan muncul sebuah gelombang dukungan yang luar biasa. Nah, yang terakhir dipahami dalam situasi ini tidak apa mau tidak mau, suka tidak suka harus berkorban. Karena Ya. situasinya tadi bisa dianggap sebagai perang. Kalau cuma mau datangin orang tua yang sakit, lebih baik kita jangan datang atau ambil saudara yang terdekat karena malah menyelamatkan. Itu saja Mhm. Miao, karena bagi gue penting untuk sama-sama mencari masukan kepada pemerintah dan bertindak Mhm. seirama. Iya, baik. Itu luar biasa ya. Ada 10 poin yang dievaluasi dan mudah-mudahan didengar oleh pemerintah juga di pusat maupun di daerah karena nanti hasil dari IG Live Ngobrol di Siprokop ini itu akan kami share di YouTube, juga di IG TV-nya Siprokom, juga di tempat saya juga, akunnya saya juga gitu ya, Instagramnya saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu gaung yang besar sehingga kemudian kita bersama-sama menuju masa puncak COVID ini dengan positif, dengan semangat, dan dengan alunan harmonisasi lagu orkestra yang merdu sehingga tidak terjadi konflik sosial, kemudian masyarakat tetap percaya sama pemerintah dan masyarakat tetap disiplin untuk mengikuti patuh pada protokol kesehatan, begitu ya. Dan juga tadi bagus nih Bang Benny karena kita menuju minggu ketiga Lebaran, solusinya juga atau rekomendasi dari Bang Benny adalah gaungkan demam Lebaran secara virtual. Gaungkan demam Lebaran secara virtual yang positif, kreatif, menghibur dan menginspirasi. Keren banget itu. Dan kita sama-sama bersama-sama dan suara kita suara bersama, suara rakyat, suara masyarakat Indonesia. Makanya Grassroots Indonesia. we-nya itu kita perkuat. Kita sama-sama menangani, kita sama-sama patuh, kita sama-sama melawan COVID, kita sama-sama bergerak bersama untuk sehat dan sama-sama melawan supaya kita tidak terpapar, supaya pasien juga tidak bertambah, apalagi sampai tingkat kematian. Kira-kira gitu ya, Bang Benny ya. Dan Iya, tentunya orkestra itu ada penyanyinya yang melantunkan lagu dan biasa kita sebut dengan diva. Dan di ngobrol si Prokom ini, divanya adalah Benny Buta Buta. Terima kasih Bang Benny. thank you, Mel. Good luck Kita for everyone. thank you. Kita ketemu lagi ngobrol di Seprokom untuk topik dan pembicaraan yang lain lagi dengan pertemuan yang berbeda lagi. Selamat berpuasa, selamat berbuka buat teman-teman yang berpuasa. Sampai jumpa.